Hai, Rizky di sini. Akhir-akhir ini kita sering banget yang namanya nge-review mechanical keyboard dengan desain yang cukup atraktif seperti Pressplay 61 ataupun Durgot Fusion, tapi mereka semua itu biasanya 60%. Tapi yang kali ini datang ke studio kita adalah keyboard mechanical yang atraktif tapi dia ada di 70%-an atau lebih tepatnya 71 key. Inilah Dareu atau Dareu EK871. Dareu atau Dareu EK871 ini punya box yang cukup atraktif. Dia itu warnanya ada oranye dan putih sama seperti color paletnya si Dareu itu sendiri. Dan kalau kita lihat kelengkapannya, dia itu ada kabel, ada key puller, ada keyboardnya itu sendiri, dan tentunya kartu garansi. Kalau misalnya kita ngeliat ke kabelnya, dia panjangnya cuma sampai 1,8 meter standar, tapi sayangnya masih belum braided. Jadi keyboard ini masih belum terlalu premium banget. Terus juga kalau misalnya kita ngeliat keyboardnya itu sendiri, ternyata desain keycap dari keyboard yang ada di depan box atau yang di display di boxnya dengan keyboard yang kita dapat di dalam itu berbeda. Kalau misalnya di depan boxnya itu desain keycapnya lebih ke arah retro dengan putih yang retro, ada warna hitam juga dan warna oranye, di dalam warnanya itu hanya perpaduan antara putih dengan oranye aja. Tapi itu pun putihnya bukan putih retro, melainkan putih yang bersih, yang clean gitu. Jadi kalau misalnya, ya memang kalau untuk orang-orang yang kayak mengincar estetika putih yang bersih, ya ini lebih cocok untuk orang yang kayak gitu. Sementara kalau misalnya mengincar desain yang retro, sayangnya yang di dalam box si Dareu ini bukanlah desain keycap yang retro, tapi tetap aja nanti kalian bisa ganti. Oke, masuk ke desain keyboardnya. Desain dari keyboardnya ini cukup minimalis. Kalau kita lihat di sini framenya masih plastik, sebenarnya standar. Cuman dia itu di keempat sisinya dia bezelnya udah tipis. Jadi bisa dibilang ini adalah keyboard yang minimalis. Untuk desain keycapnya juga sebenarnya ini minimalis. Gue lihat di sini nggak terlalu yang di gamingin banget gimana gitu. Dan juga keycapnya itu dibikin kayak agak bold gitu. Gue suka banget ngeliatin huruf-hurufnya kayak agak bold gitu. Seneng aja sih, cuman fun to see aja sih. Gue nggak tahu ini spesifiknya dia fontnya apa, cuman kayaknya sih Comic Sans, tapi yang nggak tahu juga apakah Comic Sans atau apa. Dan juga dia nge-custom beberapa tombol seperti Start, terus Escape, Backspace, sama Enter itu di custom. Jadinya kayak kalau kita beli dari si EK871 ini kayak wah ada signature-nya aja gitu. Tapi sayangnya, walaupun tadi gue bilang itu hurufnya ada yang di bold, huruf-hurufnya itu di bold sama si Dareu, sayangnya yang angka nggak di bold oleh mereka. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 0 itu dia nggak ada yang di bold, cuman ya itu minor aja sih. Untuk bahannya, keycap ini sendiri bahannya itu PBT double shot, jadi yang bisa rigid dan nggak gampang untuk ngelotok juga. Cuman kalau misalnya kalian tanya apakah keycap ini dia bisa see-through atau enggak, sayangnya keycap ini nggak bisa see-through. Apalagi ini keyboardnya kan punya backlit, sebenarnya warnanya biru muda, itu menurut gue udah bagus. Walaupun sayangnya nggak bisa diganti warnanya, tapi ya udah bagus lah warnanya, udah nggak usah diganti-ganti pun udah bagus. Warnanya biru muda, seger gitu dengan 4 keterangan backlit juga. Tapi sayangnya ya keycapnya itu dia nggak bisa, nggak invisible ininya hurufnya, jadi kayak nggak nembus gitu backlitnya. Cuman kalau misalnya kalian bisa ganti keycapnya itu juga bagus sih. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang memang menginginkan backlit yang bisa kelihatan di huruf-hurufnya, ya kalian bisa ganti keycapnya juga. Keycapnya itu di sini cuman PBT ya, agak sayang untuk diganti cepet-cepet. Cuman ya tergantung kalian. Kalau misalnya kalian menginginkan estetik yang berbeda lagi, ya itu bisa juga. Keyboard ini juga punya wireless connectivity, jadi kalian bisa memakai Bluetooth untuk konektivitas wirelessnya. Untuk kalau kalian lihat di belakang itu ada A123, yang A itu untuk wired connection dan 123 untuk Bluetooth connection. Alias kalian bisa connect ke 3 device sekaligus memakai Bluetooth. Dan kalau misalnya mau nyalain Bluetoothnya, kalian tinggal pencet FNQ.
FNQ bisa ngenyalain antara Bluetooth atau enggak, dan itu kalian bisa ganti-ganti Bluetoothnya. Dan kalau kita ngomongin shortcut yang ada di keyboard ini, sebenarnya keyboardnya juga punya banyak shortcut loh. FNW itu kalian bisa ganti-ganti antara Windows mode atau Mac mode, alias keyboard ini juga kompatibel dengan Mac. Terus volume juga ada, volume up, volume down, dan mute. Terus juga brightness up untuk monitor juga ada. Dan kalau misalnya kalian mau mengganti-ganti brightness dari backlit si keyboard ini, itu kalian bisa pakai space. FYI aja, kalau misalnya gue sendiri, pemakaian gue memakai keyboard ini itu di Bluetooth mode pas gue pakai di level paling 4, level paling terangnya backlit itu sendiri. Itu cuma tahan sekitar 2 hari pemakaian. 2 hari pemakaian itu kayak dari jam 2 siang pertama gue bangun sampai gue tidur itu jam 4 pagi. Yaitu dari jam 2 siang sampai jam 4 pagi gue biasanya di depan komputer terus. Itu dia cuma 2 hari tahannya. Jadi gue kadang-kadang agak males juga untuk nggak ngecas keyboardnya. Jadi gue kadang-kadang masih suka mendingan ini aja, pakai kabel aja gitu, pakai wired connection aja. Kebetulan soalnya di deket komputer ada USB hub juga, dan juga gue punya kayak kabel USB-C yang lebih pendek, jadinya lebih enak pakai kayak gitu aja. Walaupun kabelnya sendiri yang dari dia itu stoknya 1,8 meter ya. Dan saat gue pakai gaming juga kan dia ada delay pastinya karena itu memakai Bluetooth. Tapi saat gue memakai wired connection, dia nggak ada delay sama sekali. Itulah kenapa gue lebih suka pakai wired connection aja ketimbang wireless ya. Tapi banyak juga sih yang lebih suka pakai wireless, lebih bersih. Cuman kalau untuk gaming kayaknya enggak deh. Dan di sini switch-nya adalah tile brown. Sebenarnya ada pilihan antara tile red, blue, and brown, terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau misalnya di sini brownnya dia ngetiknya cukup tactile dan juga sebenarnya cukup dalam juga ngetiknya. Kalau misalnya kalian mau mendengar suara sampel dari ngetiknya, kalian bisa dengar di sini. Dan juga untuk key-nya si space, terus backspace sama enter, mereka punya stabilizer juga. Jadi kalau misalnya dipencet hanya di satu sisi itu nggak wobble-wobble atau gimana, tapi kepencet bener-bener sampai satu, dan itu bagus banget. Berarti ini adalah keyboard yang premium. Di sebelah kanan, karena keyboard ini adalah 71 key, juga ada home, print screen, scroll lock, dan lain-lain. Dan kalau misalnya kalian mau page up dan page down, juga pakai FN, arrow atas dan arrow bawah. Di sini nggak dikasih tahu ini ada page up dan page down, dan di manual book juga nggak ada. Tapi pas gue lihat pakai keyboard yang ada di boxnya, ternyata di keyboard boxnya tuh ada tuh page up dan page down pakai arrow. Terus F1 sampai F12 juga ada di bagian nomor, tinggal dipencet aja pakai FN. Aneh juga ya, ini keyboardnya punya font yang nggak dikasih tahu ini F1 sampai F12 itu di mana, terus page up dan page down itu di mana, dan di manual book juga nggak ada. Tapi kalau misalnya kita ngeliatin keyboard yang ada di box, kita baru ngeh kalau ternyata page up dan page down-nya ada di situ toh. Ya mungkin tujuannya adalah membuat keyboard ini jadi minimalis. Tapi seenggaknya include juga lah di manual book, biar kita juga bisa ngeliat gitu kalau misalnya ternyata F1 sampai F12-nya ada. Ya oke lah. Dan uniknya lagi, di bagian belakang itu kedua magnetic fit yang ada di depannya itu dia bisa dicopot dan diputar 90 derajat, nggak nyampe dijilat. Tapi pas kalian putar itu dia bisa ngasih angle pengetikan yang lebih landai, alias dia magnetic fitnya itu bakal lebih tebal lagi. Tapi kalau gue sendiri, sebenarnya gue ngeliatin kayaknya perbedaannya nggak terlalu signifikan, dan gue sendiri lebih suka pakai yang default aja, yang lebih pendek, karena secara standar sebenarnya memang keyboard ini udah cukup tebal gitu, jadi nggak perlu angle pengetikan yang lebih ini lagi, yang lebih landai lagi. Tapi kalau misalnya memang kalian membutuhkan angle pengetikan yang lebih landai, ya udah ada gitu aja. Jadi paling kesimpulannya memang Dario EK871 ini adalah keyboard yang memang bagus, minimalis, desainnya sih gue bisa bilang ini top notch, terus juga fiturnya juga segudang.
Tombol-tombolnya cukup lengkap, ada delete, home dan lain-lain karena ini adalah 71 key, estetiknya bagus. Terus juga keycapnya bisa diganti-ganti, ini bagus juga. Backlit juga ada, Bluetooth bisa sampai 3 device pula. Walaupun baterainya nggak terlalu awet-awet banget, tapi oke lah karena dia pakai backlit gitu kan, gue ngetesnya. Tapi untuk ngedapetin keyboard yang gue bilang tadi, itu kalian harus ngegocek mungkin sekitar 800 sampai 900 ribuan. Jadi ya gue nggak bisa bilang ini adalah keyboard yang murah. Cuman keyboard ini sendiri ya kalau misalnya kalian beli di harga segitu memang worth it dengan fitur-fitur yang ada, terus juga dengan kayak kalian juga bisa bawa kemana-mana, ya itu memang worth it. Cuman ya gue bisa bilang ini bukan keyboard mechanical wireless termurah dah gitu aja. Ya paling itu aja sih paling pendapat gue tentang Dario EK871. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Terakhir gue Rizky, always stay safe.